Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang satu topik, yaitu pencobaan. Sebelum saya menyampaikannya, saya akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba ajarkan kepada umat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan dengan topik pencobaan. Tolong kami agar kami dapat mengetahui, kami bisa memahami, dan kami bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah memohon kepadamu ya Roh Kudus. Amin. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Kemudian saya akan lanjutkan dalam ayat yang ke-12. "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia." Nah, kebenaran firman Tuhan ini sangat kita perlukan dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terkadang dalam kehidupan ini, oleh karena ada keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, akhirnya kita melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita mengalami penderitaan atau kita jatuh ke dalam pencobaan. Untuk itu pada saat ini saya akan mengajarkan tentang apakah itu pencobaan. Ini perlu kita pelajari agar supaya kita lebih siap lagi, agar supaya kita menjalani kehidupan ini dan kita tidak sampai jatuh ke dalam pencobaan. Nah, kata pencobaan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua ini diterjemahkan dari satu kata Yunani, yaitu peirasmos. Saya mengutipnya di dalam komentar John Wycliffe. Nah, kata peirasmos ini dia memiliki dua arti. Di dalam ayat yang kedua ini, kata peirasmos ini dimaksudkan ialah sebagai penderitaan yang datang dari luar diri seseorang. Sedangkan di dalam ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, ini berarti ada satu dorongan dari dalam hati seseorang untuk dia melakukan sesuatu yang jahat. Nah, di dalam teks yang kita baca ini, peiraso ini diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu mencoba atau pencobaan atau ujian. Nah, kata peiraso ini juga dapat berarti negatif dan dapat berarti juga positif. Ya. Hal yang negatif berarti motivasinya tidak baik dan tujuannya untuk menjatuhkan. Sementara yang positif berarti motivasi dan tujuannya baik. Secara sederhana, peiraso negatif itu berasal dari dunia atau berasal dari iblis. Sementara peiraso yang positif itu berasal dari Allah dan dari Bapa. Kalau kita melihat di dalam pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, ini merupakan pencobaan yang negatif. Dalam pengertian ini berasal dari si jahat, berasal dari iblis. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana dalam Matius 16 ayat yang pertama, bagaimana orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki mereka mencobai Yesus dengan meminta tanda, tetapi motivasi mereka itu tidak baik, didasarkan dengan kebencian dan
permusuhan. Nah, ini merupakan peirasmos atau peiraso yang negatif. Ini bukan berasal dari Allah, tetapi ini berasal dari si jahat atau berasal dari iblis. Sementara peiraso yang positif itu bisa kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17, di mana firman Allah berkata, karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak. Jadi ini datangnya dari Allah, yang kalau dalam kata yang lebih tepat lagi menguji. Jadi ini merupakan peiraso yang positif, berasal dari Allah, motivasinya baik untuk kebaikan daripada Abraham. Nah, ini merupakan definisi atau terminologis dari kata pencobaan. Nah, mengapa saya dan saudara mengalami pencobaan secara khusus dari iblis? Nah, ada beberapa kebenaran yang saya catat di sini, bahwa ada pencobaan yang kita alami yang datangnya dari iblis. Itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 14 sampai ayat yang ke-15, firman Allah berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi pencobaan yang datangnya dari dunia, pencobaan yang datangnya dari iblis atau peiraso secara negatif, itu datang oleh karena keinginan sendiri. Itu datang oleh karena keinginan daging kita yang membuat akhirnya kita jatuh di dalam pencobaan itu, melahirkan dosa dan akhirnya melahirkan maut. Jadi kalau pencobaan datang dalam kehidupan kita, pencobaan yang dari dunia atau dari iblis, kita tidak bisa katakan bahwa itu pencobaan datang dari Allah, tetapi itu pencobaan dari keinginan diri kita sendiri, keinginan daging. Kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita tidak bisa mengatakan ini pencobaan ini oleh karena suami saya, oleh karena istri saya, oleh karena anak-anak saya, oleh karena perusahaan di mana saya bekerja, oleh karena atasan, oleh karena bawahan, atau karena kutuk keturunan. Tetapi Yakobus 1 ayat 14 katakan, itu semua terjadi oleh karena keinginan sendiri. Berbicara soal keinginan sendiri atau keinginan daging, itu bukan berasal daripada Allah. Kalau kita membaca dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19, ini merupakan keinginan daging. Ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada kurang lebih 15 jenis kedagingan. Jadi ketika anak-anak Tuhan menjalani kehidupan seperti yang dicantumkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 19, perbuatan-perbuatan daging, maka ketika kita jatuh dalam pencobaan, itu bukan disebabkan oleh karena Allah atau oleh karena orang lain, tetapi karena kita tidak bisa menguasai keinginan daging kita. Dan firman Allah berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, bahwa keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa. Jadi perhatikan, keinginan-keinginan daging kita yang dicantumkan di dalam Galatia pasal yang kelima ini, itu bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari Bapa. Jadi ketika anak-anak Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan daging dan dia jatuh di dalam dosa, dia mengalami penderitaan oleh karena perbuatan-perbuatan daging, berarti itu pencobaan itu terjadi oleh karena keinginan daging atau keinginan dirinya sendiri. Tentu solusinya dia harus bertobat, dia harus minta ampun dosa kepada Tuhan agar supaya Tuhan mengampuni dia
dan agar supaya dia memiliki kembali damai sejahtera. 1 Yohanes 2:15-17 berkata bahwa keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi perhatikan, ketika anak-anak Tuhan menuruti hatinya, keinginan dagingnya, maka yang pertama itu bukan berasal dari Allah, dan yang kedua itu akan mengalami kehancuran. Itu akan lenyap, artinya tidak ada gunanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perasmos yang pertama atau peraso yang pertama yaitu pencobaan yang negatif yang berasal dari dunia ini, berasal dari iblis, yaitu berbicara soal keinginan, yaitu keinginan daging. Kalau kita mengalami ini, berarti kita jatuh dalam pencobaan, dan jalannya kita harus bertobat, kita harus kembali kepada Tuhan. Ini bukan salah Allah, ini bukan salah orang lain, tetapi ini karena keinginan saudara atau keinginan daging semata-mata yang ada di dalam hati kita yang tidak bisa kita kuasai. Saya memberikan salah satu contoh. Satu waktu saya mengalami satu problem, ada seorang bapak, ada ceritanya, akhirnya dia memukul saya. Dalam hati saya, keinginan daging saya ini berkata, balas dia, pukul dia. Apa yang terjadi kalau saya memukul dia? Maka saya akan diproses secara hukum. Saya bisa dipenjara. Artinya, saya jatuh dalam pencobaan oleh karena keinginan saya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi, saya adalah anak Tuhan. Maka buah roh, yaitu mengampuni, mengasihi, haruslah yang keluar dari dalam hati saya. Saya mengampuni dia, saya memberkati dia. Tuhan memberkati Bapak. Jadi itu salah satu contoh bagaimana keinginan daging itu bisa membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Demikian juga bicara soal keinginan untuk kaya. Ya. Ini bisa membuat kita anak-anak Tuhan jatuh di dalam pencobaan. Kalau anak-anak Tuhan motivasinya dalam menjalani kehidupan ini ingin kaya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan, ingin kaya, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi, ketika anak-anak Tuhan memiliki motivasi dalam menjalani kehidupan ini, yaitu ingin kaya, dan akhirnya dia menjadi pribadi yang motivasinya dia cinta akan uang, maka itu akan membuat dia jatuh di dalam pencobaan. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dia bisa mencuri, dia bisa menipu, dia bisa berdusta, dia bisa korupsi, dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa dipenjara, dan akhirnya dia jatuh dalam pencobaan, dia dipenjara, dan akhirnya dia mengalami penderitaan. Jadi ini contoh tentang bagaimana keinginan daging itu, di dalam hal ini keinginan untuk menjadi kaya, cinta uang, membuat saya dan saudara bisa jatuh ke dalam pencobaan di dalam kehidupan ini. Untuk itu, pada bagian ini saya menyampaikan tentang terminologi dari kata pencobaan. Ingat, pencobaan itu diterjemahkan dari kata peirazo, dan dia memiliki dua arti, bahwa itu pencobaan secara negatif itu berasal dari dunia ini, atau berasal dari si jahat, atau berasal dari si iblis. Dan pencobaan yang seperti ini itu oleh karena keinginan daging semata-mata. Karena kita tidak bisa menguasai kedagingan kita, akhirnya kita menurutinya, dan akhirnya melahirkan dosa dan melahirkan maut. Solusinya kita bertobat. Firman Allah berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi itu berbicara soal peirazo yang pertama. Tapi peirazo yang kedua ialah dalam hal yang positif. Itu berasal dari Allah,
itu menguji kita, dan Allah punya motivasi yang baik agar supaya kita itu semakin dimurnikan, kita semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, kita bisa dipakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Contohnya seperti yang dialami oleh Abraham. Dia dicobai, dia diuji oleh Allah, dan Allah melihat apa yang menjadi ketaatannya, dan Allah akhirnya mengangkat yang namanya Abraham. Dia adalah bapa segala orang beriman. Jadi bagi kita yang mendengarkan pengajaran ini, mari dalam kehidupan ini kita semakin dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita semakin dibentuk oleh Tuhan, dan jangan kita menuruti keinginan diri sendiri, keinginan daging, tapi mari kita hidup oleh Roh, dan hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-25. Dan kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, maka bukan keinginan daging, tetapi keinginan Roh yang akan kita turuti dalam hidup ini, sehingga kita tidak akan jatuh di dalam pencobaan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi ini bagian pertama dari pengajaran tentang pencobaan, dan saya akan lanjutkan nanti ke bagian yang kedua tentang bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di dalam pencobaan. Tuhan Yesus kiranya memberkati, dan bagi saudara yang sudah diberkati, silakan like, share, dan beri komentar serta subscribe channel YouTube saya, Simpson Pio Ministry. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom.